tadi itu. Ya. 2019 ada 1 kebencanaan itu. Kemudian 2021 itu ada 3, ada 1, 2. Kemudian ada refleksi metode penelitian. Jadi ada sekitar 6 atau 7 gitu. Ya. Ini ya. di luar jurnal ya? Itu di luar jurnal, ya. Itu cuman kayak apa ya? Kan sebagian dosen itu kan berpikir harus jurnal ya. Kalau saya Ya. sih yang penting ada bermacam-macam fungsi sih. Oke. Jurnal itu tentu bagus untuk pangkat ya, untuk orang memenuhi syarat administrasi dosen dan sebagainya. Nah, kalau saya belum terpikir ke situ karena pertama saya belum menyelesaikan S3 studi saya. Jadi itu ya palingan cicil-cicil sedikit itu bisa dilakukan. Nah, jadi saya sekarang mungkin lebih banyak ke book chapter karena pertama orang lebih banyak membaca buku daripada jurnal. Dan Ya. kemudian ini book chapter bergantung siapa penerbitnya dan bersama siapa kita menulis. Jadi itu kita ada apa ya? Bukan ingin memainkan kelas, tapi itu bagian dari promosi diri di bidang akademik. Ya, misalkan tadi itu dengan Routledge itu dengan kawan-kawan dari beberapa negara dan mereka sudah senior di bidangnya. Jadi kalau kita ada tulisan kita masuk di situ, nah kita menjadi ya dipertimbangkan, oh ini ada tulisan yang lain. Meskipun kita kan baru ya, tapi itu bagian dari promosi. Kalau jurnal itu kan tidak sulit ketika kita cari di internet kan agak susah dan mungkin tidak kena gitu. Tapi ketika orang ngambil satu buku, kemudian melihat tulisan kita, mungkin mereka bisa membacanya. Dan seperti yang tadi itu, dan 100 ilmuwan merefleksi tentang kemudian demokrasi. Nah, orang pasti membeli bukunya dan tidak membeli chapternya, gitu. Jadi Ya, itu ya. bagian dari promosi. Ya, kita memperkenalkan diri melalui buku chapter itu. Nah, ini bergantung tentunya dengan siapa kita menulis. Ya, dengan Ya. siapa kita menulis dan siapa penerbitnya. Jadi kalau penerbitnya mungkin penerbit pemula, tentu itu ya kurang menarik bagi promosi diri, tapi bagus untuk pemula, gitu. Ya. Ini produktif sekali ya, Pak Arfiansyah. Jadi di book chapter, kemudian di media juga, selain aktif di lapangan melalui IKIOS tadi, tambah lagi di UIN Araniri sebagai dosen. Nah, kalau Ya. di UIN Araniri ini sendiri sejak kapan masuknya? Itu 2006, jadi terakhir sekali diterima S1 untuk menjadi dosen. Ya, langkah rezeki pertemuan maut, kata orang Gayo ya. Jadi ya kalau udah mau rezeki, ya rezeki gitu. Ya. Jadi setelah itu baru saya kemudian setahun mengajar, padahal kita masih cados ya, calon dosen. Jadi ada waktu setahun untuk bekerja sebagai administrasi, pengalaman beradministrasi lah. Dan kemudian S2 ya S2 dan kemudian S3. Jadi sudah lama di UIN Araniri dan sekarang selain dosen saya juga sebagai sekretaris prodi sosiologi agama. Jadi ada tanggung jawab administrasi juga sih. Jadi Ya. selain juga aktif yang lain. Kalau alumni S1 dari UIN Araniri juga? Iya, dari tempat saya mengabdi sekarang, dari Fakultas Usuluddin, saya dulu masuk tahun 2000, jurusan Akidah dan Filsafat. Nah, itu jurusan itu betul-betul fakultas kami ya. Fakultas kami itu bahasa saya itu bukan fakultas favorit. Jadi sederhananya saya sering bilang, kita masuk, tes, duduk, coret-coret, apa saja terserah, itu pasti lewat. Tidak perlu betul semua. Ya, karena saking tidak favoritnya, mereka perlu mahasiswa. Jadi ya, Ya, ya. itu. Ya. Jadi eh, walaupun tidak favorit, tapi kemudian bisa menjadikan ini favorit. Nah, dengan masuknya Pak Arfiansyah, kemudian berkontribusi lebih seperti ini. Ya, mudah-mudahan jurusannya lumayan berat sih soalnya kan di situ ada jurusan akidah dan filsafat Ya, Islam sekarang. Jadi kan bagi orang Aceh filsafat itu kan diasosiasikan dengan
kafir dan sebagainya. Dulu saya alumni dari situ juga. Namanya masih Akidah dan Filsafat. Dan orang berpikir itu orang-orang sekuler, orang yang macam-macam lah, yang tidak beragama gitu. Nah, di Ya. situ juga dari paling sekuler masuk ke paling ada jurusan paling soleh. Jadi ada ilmu Al-Quran dan hadis. Nah, kerjaannya yang memahami Al-Quran dan hadis gitu. Jadi nah, itu jurusan-jurusan yang berat sebenarnya. Ya, bagi sebagian orang sih berat ya, kalau menganggapnya berat. Kalau menganggapnya ringan ya dia tetap ringan gitu. Apalagi kalau dia menganggap ya yang penting kuliah saja, ya dia pasti bisa mengatasinya. Ya, Gitu. sampai sekarang Ya. masih ada pelabelan seperti itu. Ini sekuler, kafir begitu. Sepertinya Masih ya? masih. Karena kalau di Jawa itu jurusan filsafat itu kan favorit ya. Iya. Karena makanya kalau beberapa kampus di Jawa itu fondasinya itu ya jurusan filsafat, karena itu yang memang merupakan core disiplin pengetahuan. Nah, di Aceh itu masih sulit diterima, terutama oleh kawan-kawan dari Dayah dan pesantren yang tradisional. Ya. Nah, padahal di situ sebenarnya mereka juga belajar logika. Jadi kebetulan saya juga dulu pesantren ya, jadi backgroundnya SMP, SMA itu pesantren. Di situ Pesantren di? juga kita belajar dulu di Nurul Ulum, di Perla, M-Sena, kemudian SMA saya di Ruhul Islam Anak Bangsa. Ruhul Islam Anak Bangsa itu sih bukan pesantren, seperti man berasrama gitu. Jadi ada Ya. ekstrakurikulernya untuk daya. Nah, kami mata pelajaran surinya itu, dayahnya itu ya mata pelajaran dari pesantren. Kita belajar tafsir, hadis, akidah akhlak, dan juga belajar logika Aristoteles. Jadi ilmu mantik itu adalah logika Aristoteles. Ya. Itu belajar itu, tapi bagi kebanyakan orang ketika mengambil jurusan S1 filsafat itu seperti wah ini kayaknya gila dan sebagainya, orang Tapi, sekuler ya, gitu. tapi Ya, akidahnya nggak diragukan kan Pak Arfiansyah? sampai sekarang kita masih sholat, masih bayar zakat. Haji yang belum ya. Mudah-mudahan nanti ke depan insya Allah. Iya, Soalnya iya. haji itu panggilan jiwa itu. Jadi kita Iya. nggak bisa paksakan. Ini saya Ya, sambil joke karena dengan ya, pelebalan kafir tadi sekuler, jangan-jangan betul ya. ini akidahnya pun diragukan. Ya, Ya, ya. Jadi kalau pas S1 dulu kegiatan akademik dan di luar akademik seperti apa? Pas di Winarani dulu. waktu itu saya masuk semester ketiga saya sudah bekerja. Hmm. Jadi menjadi bekerja sebagai pembina asrama dipanggil kembali oleh Ustadz untuk mengabdi. Jadi dan sembari mengajar dan membina santri-santri, saya berkuliah dan juga aktif di HMI. Jadi sempat menjadi ketua komisariat di Fakultas Usuluddin waktu itu setahun. Nah, Ya. aktivitas masih gitu. Kemudian ya tentunya karena kita mimpi ingin kuliah ke luar negeri, ya ngambil kursus ya, kursus bahasa Inggris hampir semua kursus bahasa Inggris di Banda Aceh pernah saya masuki, tapi singkat-singkat gitu. Ya. Ya. Dan dengan keaktifan di HMI, pembina asrama itu nggak mengganggu kegiatan perkuliahan dan eh, nilai akademik ya, enggak ya? Enggak, jadi saya selesainya pas 4 tahun. 4 tahun, jadi saya menyelesaikan skripsi saya itu selama kayak 2 bulan ya. Ini 2 bulan saya menyelesaikan skripsi, selesai pas 4 tahun dengan IPK ya cukup lah untuk kuliah luar negeri. Enggak 4 juga tidak ya juga tidak di bawah 3,5. Jadi dan soalnya di fakultas saya itu nilainya memang mudah. Jadi, Ya, ya, ya. Tapi ya kembali ke orangnya juga seperti Pak betul, Arfiansyah. betul. Dan Sampaikan selalu tadi. ada perbedaan saya perhatikan. Kalau dulu nilainya mudah, tapi kita juga betul-betul belajar. Jadi kawan-kawan kami itu, kawan-kawan saya itu, kawan angkatan saya itu 4 orang menjadi dosen. Hmm. Dan mereka semua S3. Jadi waktu kami S1 itu ya hampir semua toko buku, kalau ada pameran buku dan sebagainya kami datangi. Jadi kami sudah biasa membeli buku sejak S1. Bahkan itu kebiasaan sejak SMA sih. Badan kebiasaan mulai dari SMP sebenarnya. Jadi Ya. beli buku, membaca buku dan sebagainya. Dan kemudian kita juga belajar kursus bahasa Inggris.
Dan pekerjaan sampingan lainnya waktu itu untuk mempertajam bahasa Inggris, kami menerjemahkan teks-teks bahasa Inggris. Dulu anak usia kan banyak teksnya dalam bahasa Inggris. Ya, Dan mereka nggak bisa bahasa Inggris, dan kami kerjakan lumayan, selembar 10.000 untuk anak pada masa itu kan lumayan ya. ya. Jadi kita sambil belajar vocabulary, memahami teks, dan dapat duitnya. Ya pekerjaan gitu. Jadi tapi mahasiswa sekarang itu yang saya perhatikan itu ya banyak yang apa? Yang pintar-pintar, sebenarnya mereka lebih pintar dan berpeluang jauh lebih pintar karena media belajar mereka banyak sekali. Ya. Nah, tetapi kami tidak paham kenapa pengalaman saya di prodi sepertinya kok antusias mereka belajar itu kurang Kurang tinggi ya. ya. Ya, itu yang mereka lebih asik dengan gadget, game dan sebagainya. Nah, itu yang sangat kita sayangkan dari perkembangan teknologi sekarang. Gitu. Ya, termasuk fighting spirit-nya juga saya pikir ya, Arfian saya. Betul, betul, betul. Supaya Mungkin karena dulu kita masa konflik dan kita orang susah ya. Nah, sekarang kalau dulu kan kalau pergi kuliah dari kosan ke kampus itu naik angkutan umum. Kalau angkutan umum udah habis, karena jam malam atau konflik, jam 8 jam 9 udah habis. Nah, kita jalan kaki. Nah, sekarang udah ada motor, udah ada Gojek dan semuanya. Jadi sudah betul-betul dimanja oleh perkembangan. Jadi fighting spirit-nya itu kurang. ya, Ya, dimanja dengan perkembangan, juga kemudahan ya. betul, ya. Jadi ini yang melemahkan semangatnya, survival-nya juga, Betul. daya juangnya juga rendah gitu. Nah, kalau untuk di MAN model tadi ya. Bukan man model di Roh Islam Anak Bangsa itu juga itu saudara kandungnya modal bangsa. Jadi modal bangsa untuk Umum SMA-nya, ya, ya. Kemudian Roh Islam Anak Bangsa untuk agamanya. agamanya ya. Jadi ya dua-dua didirikan oleh pemerintah Aceh waktu itu masa Pak Samsudin Mahmud. Jadi pendirinya adalah Pak Samsudin Mahmud. Oke. Jadi untuk SMA itu dan pesantren tadi itu secara kegiatan kepesantrenan sekolah dan di luar persekolahan seperti apa, Pak Arfiansa dulu? Apakah juga Ah, sama seperti S1 seperti sekarang yang memang secara akademiknya menonjol, organisasinya ikut, secara organisasi juga aktif waktu itu? Mungkin karena kami pertama, jadi santrinya tidak banyak ya. Hmm. Sampai dengan 2-3 tahun. Kami angkatan pertama, jadi sampai meskipun sudah ada adik kelas 1, kami kelas 3, tapi jumlahnya tetap tidak terlalu banyak. Nah, Berapa? Berapa banyak? sehingga angkatan saya itu mungkin sekitar 20-an, 24 entah 34. Tahun? Itu salah satu angkatan tahun 97 masuknya. Nah itu sedikit karena pendaftaran ke situ masa saya itu setelah pendaftaran daftar ulang di sekolah lain itu selesai. Jadi yang masuk ke situ ya seperti ya anak buangan dan sebagainya. Saya waktu itu sudah lewat di MAN 1 di MAPK. Tapi karena itu didirikan oleh gubernur dan promosinya waktu itu ke pesantren-pesantren dan saya mendengarnya dari Ustadz saya waktu itu, dan karena pendirinya adalah gubernur, saya berpikir oh ini kayak bagus nih karena pertama gubernur lagi yang dirikan, jadi Ya. tetap ngotot masuk ke situ. Nah, sehingga waktu selesai waktu pendaftaran ulang, semua yang ikut tes masa itu ya lewat semua, termasuk di situ mungkin Amri Fatmi sekarang dia adalah contoh yang paling menarik bagaimana berjuang itu sebenarnya. Kemudian Ustadz Hanan Ataki yang di Bandung, itu teman seangkatan. Kemudian teman-teman sekelas malah. Kemudian Ivan Aulia yang sekarang menjadi Imam Masjid Raya Baitur Rahman. Amri Fatmi yang selesai S3 bidang filsafat, S1, S2, S3 bidang filsafat di Mesir. Nah, mereka itu ya di SMA karena kami di sana itu ya karena kita sedikit, jadi ustadznya pendampingannya penuh ya. Ya. Tetapi tidak terlalu penuh-penuh juga sih. Ada waktu yang sangat luang yang diberikan untuk beraktivitas, untuk melakukan kreativitas. Nah, yang ditekankan waktu itu adalah
bahasa dan moral. Nah, satu hal yang masih berbekas kepada kami semua alumni sekarang adalah penting untuk tidak mencontek. Jadi jujur dalam menjawab soal. Jadi berapapun nilainya, jadi karena itu terus ditekankan dari kelas 1 sampai kelas 3, ujian akhir saya matematika saya sudah dapat 4 atau 3 ya, gitu. Ya, karena kita nggak contek, kalau nggak bisa ya sudah gitu, selesai dan lain-lain. Jadi dan kawan-kawan juga semuanya begitu, dan jujur ya, kejujuran yang ditekankan, dan aktivitasnya OSIS seperti biasa, karena kami angkatan pertama, tentu OSIS semenjak kelas 1, kemudian sudah ada adik kami 2 tahun tentunya karena pertama, kemudian ada adik kelas, baru OSIS itu di kelas 2. Nah, di sana kita saya diminta pertama sekali diminta jadi ketua lembaga bahasa karena pesantren kan. Kemudian kelas 2 menangani bidang pendidikan. Itu, dan beberapa kawan lain seperti Amri Fatmi tadi itu dia masuk ke Riyadh Nurul Islam itu tidak bisa berbahasa Indonesia. Dia hanya bisa bahasa Aceh. Jadi betul-betul orang kampung habis ya, gitu. Tapi dan kawan-kawan masuk dengan latar belakang pesantren SMA dari kota, jadi dia minder, dan kemudian baru saya tahu kenapa kami tidak dekat waktu kelas 1, karena saya ketua bahasa. Jadi kalau yang melanggar bahasa masuk mahkamah dihukum gitu. Dan kawan-kawan menerima dihukum gitu ya, disuruh push up macam-macam, ya biasa saja gitu. Jadi dari SMA sudah diajarkan bagaimana untuk saling menghormati, menghargai peran, siap dipimpin dan memimpin, siap dihukum dan menghukum. Jadi fair gitu. Nah, tapi si Amri Fahmi ini sedikit cerita tentang dia karena dia tidak bisa bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Indonesia kelas 1 memang tidak bisa sama sekali, dia berbicara gagap. Dia berjuang betul-betul. Dari ranking di kelas itu, dari ranking paling akhir, dia menurun sedikit-sedikit ke ranking 15. Di akhir kelas setelah dia ranking 3. Nah, sementara ranking saya menaik dari ranking 5, 9, 17 dan berakhir dalam ranking 22. Gitu. Jadi itu ya, jadi menarik sekali dia itu. Dan kebetulan kami ada belajar bahasa Mandarin, diajarkan oleh guru orang Tionghoa di sini, dan mereka dia bahasa Mandarin. Nah, karena dia tidak bisa bahasa Arab, bahasa Inggris, kawan-kawannya bisa, dia menguasai bahasa Mandarin. Nah, dan dia memang jagonya di bahasa Mandarin. Jadi sehingga di awalnya dia diremehkan, tapi kemudian karena dia berjuang, wah dia jadi sesuatu. Nah, dan terus dia S1 ke Mesir, S3, S2 sampai S3 ke Mesir. Nah, begitu pulang, dia menjadi tokoh agama di sini. Dia pernah mengisi pengajian di Istana Kepresidenan, foto bersama Yusuf Kala dan lain. Dia menjadi dai internasional di Swiss. Seharusnya tahun ini dia di Amerika, di Kanada. Jadi dari dia, saya cerita ini ke mahasiswa sih. Sebenarnya tidak ada orang bodoh. Dari dia yang saya pelajari ya. Saya tidak ada orang bodoh. Yang ada hanyalah orang malas. Malas itu yang membuat kita tuh bodoh sebenarnya kan. Jadi orang yang malas bergerak sehingga dia tidak bisa kemana-mana dan sebagainya. Nah, itu yang menariknya dari kami, bagaimana sih waktu itu ustadz membimbing ya. Nah, tapi kemudian kan berganti sistem, berganti aturan, kemudian lingkungan administrasi pendidikan juga berubah, sehingga banyak perubahan yang terjadi. Sehingga tidak mungkin disamakan antara satu masa dengan masa yang lain. Tantangannya berbeda ya. Nah, tapi intinya tadi itu pendampingan ya, keikhlasan guru itu luar biasa. Sampai sekarang kami itu masih berhubungan dekat sekali dengan ustadz dan ustadzah kami. Jadi kalau bertemu kemana saja, setiap tahun pasti kami kunjungi. Jadi keikhlasan guru itu melekat pada santri, pada murid-muridnya. Berbeda dengan guru-guru yang suka marah dan sebagainya. Kita kan bapak itu dan sebagainya. Jadi mengajarnya juga harus ikhlas, jadi kan. Iya. Jadi kalau ikhlas itu ngertinya cepat dan selalu membekas di hati ya. Betul. Jadi itu saya kira konsep mengajar yang paling penting yang kami dapatkan, ikhlas mengajar, ikhlas membimbing. Betul. Kalau tidak kayak
hilang semua gitu ya. Jadi Ya, apa yang kita ajarkan pun tidak sampai kepada siswa. ya. Pendekatannya pendekatan hati ya, Pak Arfian saya. Betul. Dan mereka itu betul-betul menguasai psikologis anak ya. Jadi saya semenjak kelas 1 itu sudah dikatakan bahwa ini Arfian cocoknya dia menjadi tenaga pendidik. Nah, saya masih kelas 1 gitu. Ya, Nah, dan ternyata benar. Sebetulnya saya di dosen gitu. ya, ya, ya. Dan beberapa orang juga katakan ini cocoknya di bidang usaha macam-macam. Dia masih dan itu masih kelas 1 gitu. Jadi dan arahnya ke situ juga. Dan ketika saya tamat sudah kuliah masuk semester 3 karena mungkin dia melihat potensi dari santri, jadi psikologis anak itu penting untuk dipelajari guru ya. Jadi kemudian dia mengajak saya untuk kembali ke asrama karena mungkin dia melihat tadi itu bahwa ya ini dia punya kemampuan di bidang pendidikan dan sebagainya. Bagaimana jadi pendidikan itu kan tidak hanya mengajarkan materi ya, tapi bagaimana melakukan pembinaan, pendampingan dan sebagainya. Bergaul itu bagian juga dari pendidikan. Gitu. Ya. Kalau untuk pesantrennya bagaimana, Pak Arfiansa? Pesantren, pesantren Riap itu sendiri. Iya, iya, iya. Kan tadi Esma sederajatnya di Banda Aceh ya. Ya. Iya. Nah, pesantrennya kan di Nurul Islam ya. Sorry, Ulumul Quran. Kalau M-Sain itu di Nurul Ulum, M-Sain Nurul saya Ulum, di sorry Nurul ya. Ulum. Ya. Nah, itu nah saya masuk ke situ karena kampanye mereka keren ya. Jadi saya teringat bahwa saya terjebak oleh sistem promosi mereka. Jadi eh, ternyata kemudian baru saya sadari bahwa setiap anak baru kelas 1 dan kelas 2 itu wajib pidato bahasa Arab, bahasa Inggris di masjid-masjid kampung. Ya. Nah, kebetulan waktu itu kita kan di kampung ya. Jadi karena dan kita pasti salat taraweh di kampung. Meskipun mungkin kita nggak sholat, yang penting ya huru hara lah buat di musala gitu. Nah, Ya. kebetulan ada abang-abang di kampung, dia masuk pesantren itu dan dia pidato bahasa Arab, bahasa Inggris. Wah, kemudian wah ini keren ini, saya harus masuk pesantrennya gitu. Terkesima ya. Gitu. Terkesima gitu. Dan saya suka terkesima dengan hal begitu ya. Saya pergi S2 Kanada ke Belanda itu juga karena dosen saya itu suka cerita luar negeri, salju itu begini dan begitu. Jadi ya karena terkesima oleh abang-abang di kampung itu, akhirnya saya minta ke situ. Saya harus masuk ke situ. Ya. Nah itu pesantren modern, gabungan pendidikan formal, pendidikan daya dan sekolah M-Sain itu di kantornya terletak di Perlak, Aceh Timur. Jadi waktu masa saya itu banyak sekali orang Takengon di situ, terutama kawan-kawan yang bersuku Padang yang sekolah ke situ. Ya. 3 tahun di situ, kemudian di situ saya mendengar tentang Rusa Mala Bangsa ya, karena dipromosikan oleh Ustadz saya yang juga kebetulan anggota MUI ya kalau di Indonesia, Majelis Ulama Indonesia cabang Perlak, dan dia mengatakan ada pesantren yang didirikan oleh gubernur dan sebagainya gitu. Nah di situ saya mendengarnya. Ya. Jadi ini ada abang-abang dari pesantren yang pulang kampung kemudian ceramah. Pas Ya. ceramah di situ Pak Arfiansah terkesima. Jadi Oh. kampungnya di mana? Saya di Takengon, jadi kampus saya itu Tunjung, itu pas di pusat kota, dekat dengan pasar. Ya. Uh, ya pasar pagi Tunjung itu memang perkampungan orang perkampungan yang dibuat oleh atau dihuni awal sekali oleh masyarakat Padang yang merantau ke Aceh Tengah gitu. Nah tentunya karena meskipun dulunya kota waktu saya kecil ya, tapi kan masih selevel kalau dibandingkan dengan sekarang itu kan masih kayak udah kayak masih seperti level pasar kecamatan ya. Ya, ada pasar memang, tapi tidak sebesar sekarang. Dulu ya masih masih kecil, tidak banyak gedung-gedung seperti sekarang. Nah, jadi suasananya masih kampung lah, kampung-kampung bau kota dikit gitu ya. Ya, ya, ya. Nah, jadi ya tentu karena anak-anak tentu main, dan itu dekat dengan Danau Laut Tawar, Desa Bum, kami sering ke Bum, kemudian ke Rawa-Rawa. Jadi ya berlaku ya seperti anak kampung. Kalau ke musala karena masih kecil ya belajar sholat di situ, ngaji di situ, waktu sholat taraweh ya kalau nggak buat keributan ya pura-pura sholat sebentar, habis itu lari-lari sana sini gitu. Iya, iya.
Bersaudara Pak Arpiansah berapa? Kami ada 6. 6. Jadi kakak duluan, kemudian abang, kemudian kakak, kemudian saya, kemudian adik perempuan, kemudian adik laki. Jadi selang-seling. Jadi saya ingin belajar ilmu itu sebenarnya sama orang tua ya. Jadi bagaimana sih mengatur. Gitu. Iya, iya, iya. Jadi ini 6 bersaudara. Ya. Dan tadi kan dari terkesima dengan ceramah abang-abang yang pulang kampung, kemudian termotivasi masuk pesantren. Nah, orang tua sendiri bagaimana, Pak Arpiansah? Apakah waktu itu langsung diizinkan atau agak berat? Seperti apa? Waktu itu karena ya agak antara berat dan mengizinkan sih. Beratnya karena saya punya adik lelaki dan mereka tidak punya pengasuh ya. Jadi orang tua saya itu berdagang di pasar, kemudian ibu berdagang, kemudian bapak pegawai rendahan di dinas sosial. Nah, kemudian adik laki saya masih kecil dan ya tentu karena masalah pengasuhan saja, maka sering-sering kamu ya jaga adik aja lah, ngapain kamu di rantau gitu kan. tapi saya bersikeras gitu. Jadi saya ingin masuk pesantren. Tapi karena pesantren diizinkan. Ya. Karena orang tua kan suka ya anak-anaknya masuk pesantren. Meskipun keluarnya tidak sesaleh yang mereka harapkan sih. Ya, akhirnya luluh juga ya. Akhirnya lulus juga, iya betul. Dan berangkat ke pesantren. Nah, setelah pesantren bagaimana